Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla darak wa ya ahla al-batin wa ya ahla an-nawbah wa ya ahla an-nur. نوينا تعليم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين الحاضرين المحبين لمجلس التعليم رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat sedikit kebaikan, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah taala dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua itu adalah takdir Allah taala. Kita masuk surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Tapi dengan amal tadi itu menjadi sebab, kata Allah taala, dengan amal-amal yang baik, rahmat Allah taala dekat dengan orang yang berbuat baik. Ini termasuk hukum adil juga. Kita makan maka kenyang. Kita kadang makan maka kadang kenyang. Maka dengan makan tadi itu, kita kadang atas nama makan itu yang maulah kita kenyang. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang maulah kita kenyang. Tapi dengan sebab makan kita kenyang. Maka masuk surga juga kayak itu. Kita masuk surga bukan lantaran karena amal kita, tapi dengan sebab beramal baik, beramal soleh, itulah yang menjadi sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni. Mudah-mudahan diberikan rahmat Allah taala nanti masuk ke dalam surga berkumpul bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal halaman 5. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yaitu mukhalafatun lil hawadits. Berbeda Allah Ta'ala dengan yang baharu-baharu. Kalau di sini artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka mustahil, ujar Habib Utsman Betawi, bersamaan atau sama Allah Ta'ala bagi yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala sama lawan yang baharu. Kalau di sini bersalahan itu maksudnya Allah Ta'ala itu berbeda dengan hal apapun yang baharu. Baharu itu apa? Semalam, baharu itu ialah siwallah. Apapun yang selain Allah itu baharu. Baharu itu artinya hanya ada. Adanya itu ibah kada ada. Dulu kada ada, lalu ada, maka itu baharu ngarannya. Maka Allah Ta'ala mustahil sama lawan yang baharu. Lah sedangkan yang baharu itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Maka mustahil Tuhan menciptakan sesuatu yang sama dengan dia. Ulun yang menciptakan lawang. Lalu ada yang mengatakan guru napis itu sama lawan lawang. Hakun nak ulun seperti itu, ada mungkin. Artinya ulahan ulun itu, bikinan ulun tadi kadang mungkin sama lawan al-fakir bentuknya. Kadang mungkin sama lawan al-fakir perbuatannya juga. Nah, dalilnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Ka di situ artinya ka di situ kalau bahasa kita seperti artinya. Misli juga seperti artinya.
Maka artinya kayak apa? Tidak ada kamitslihi yang seperti dia apapun. 2 kali sepertinya. Misalnya ulun menciptakan benda yang asli. Ini asli. Anggaplah ini HP atau HP yang mudah. HP ini asli. Maka kada ada tiruannya yang seperti HP ini, dan kada ada yang seperti HP. Seperti yang seperti HP-nya kada ada, apalagi seperti HP-nya. 2 kali. Ka di situ artinya seperti, misli seperti ulang. Tidak ada yang seperti mirip HP. Jangankan mirip HP, misalnya yang seperti HP-nya kan ada. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada ada yang seperti, yang mirip dengan Allah Ta'ala, apalagi yang mirip. Yang mirip aja kan ada. Nah, jadi 2 kali di situ balanggahnya tinggi di situ tasbihnya. Maka patut bagi mukmin atau orang yang beriman muktakid yang berkeyakinan bahwasanya Tuhan ada, bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala juga adanya. Nah, orang yang berkeyakinan Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, Allah Ta'ala berbeda dengan apapun yang baru. Jasiden di sini harus banyak memberi tasbih pada Allah. Jangan salah paham di sini. Makanya ngaji itu berguru. Jangan baca seorangan. Bila baca seorangan memberi tasbih lalu menukar tasbih, banyak ke pasar. Orang 100 tasbih, ampunku berapa? 100, ampunku 1000 ya. Kebanyakan tasbih. Bukan itu maksudnya. Maksudnya banyak membaca tasbih, yaitu bacaan subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, itu amalan yang bagus benar. Mensucikan Allah maksudnya tasbih itu. Subhanallah itu maha suci Allah Ta'ala daripada kemiripan dengan hal apapun selain Allah. Makanya kalau kita hendak sembahyang, sebelum kita mengangkat tangan ini, usahakan di hati ini kada ada yang mirip, satupun apapun yang mirip dengan Tuhan. Supaya bujur-bujur Allahu Akbar tadi, Allah yang paling ganal, Allah yang paling berkuasa. Itu usahakan. Namun kada berusaha kan kawan. Harus bila hendak sembahyang mulai dari hati ini. Tuhan yang paling ganal, paling besar, paling kuasa. Sebelum angkat takbir, itahi diri dulu. Aku ini siapa? Aku ini diciptakan. Kita ini kada wujud, kada ada yang wujud selain Allah. Kita ini mewujud, diadakan. Jadi kalau ada orang bapak memadahi kita, menyembah siapa pian? Menyembah Tuhan. Ikam itu ya, dan kita ini adalah pertunjukan wujudnya Allah Ta'ala. Wujud ada. Kita ini pertunjukan adanya Allah. Kita ada, itulah bukti pertunjukan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak 7 alam semesta. Berarti ikam menyembah diri sendiri lah. Ikam Tuhan. Kan kita pertunjukan adanya Allah. Ini wujud kita nih Allah. Maka bukan kayak itu maksudnya. Kita tetap menyembah Allah Ta'ala. Dan sebujurnya kita kada wujud, tapi mewujud, diadakan. Maka aku menyembah yang mengadakan aku, bukan menyembah diriku sendiri. Makanya hati-hati kalau bahas roh, hati-hati. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yas'alunaka 'anir roh, qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, umat-umatmu bertakun lawan ikam tentang roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, roh itu urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang membahas-bahas roh, tentang roh itu di stage-nya sudah. Kalau membahas tentang roh itu apa? Ya sekilas saja membahas roh itu. Kalau ada roh dalam diri kita, maka mati jasadnya. Nah itu aja. Jangan mengatakan roh itu adalah angin, roh itu adalah hembusan nafasmu, roh itu sok tahu. Nabi aja kada hendak menjelaskan masalah roh. Nabi haji ketika ditanya tentang roh, jar Nabi, ar-roh min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku, bukan urusanku. Maka karena dia tahu roh itu kayak apa. Jadi mengatakan roh itu ya Tuhan, ya dirimu. Kalau kada ada roh maka mati.
Maka kita jawabannya bukan menyembah diri sendiri, tapi menyembah Tuhan yang mewujud asli. Kita ini kada wujud, tapi mewujud. Maka di situ nafikan diri kita sebelum menyembah, sebelum takbir lah. Hilangkan diri kita bujur-bujur dalam kehinaan. Diri kita kada ada. Apalagi kalau kita memandang ke dalam ini, diri kita ini muhaddas, penuh dengan najis, penuh dengan kotoran kita ini. Seandainya dibongkar, jangankan melihat bendanya, kotoran dalam parut kita nih, menyambat aja kada purun. Ya ulangnya kada purun menyambat kotoran kita nih, apa ngarannya? Kada purun. Apalagi kita bongkar diri kita nih, penuh dengan kotoran, hadas dan najis kita ini. Maka Tuhan saja yang paling maha suci, sebelum mengangkat takbir, sucikan dulu Allah Ta'ala dan rigetkan diri kita. Kita diberi kesempatan menyembah aja syukur dah. Kita diberi kesempatan mengangkat takbir, menyembah Allah Ta'ala, itu syukur dah. Syukur banget, kalau perlu menangis itu. Maka itulah ketemu nanti hasilnya, hakikat kita menyembah itu apa. Nanti bujur-bujur meletakkan dahi ke lantai. Nah itu bujur-bujur ketemu hakikat diri itu siapa. Kita ini siapa, Tuhan siapa. Maka bujur-bujur di situ menghinakan diri, Tuhan yang paling kuasa. Di situ sebelum sembahyang itu besarkan dulu Allah Ta'ala. Manusia ini keluar dua kali keluar daripada kemaluan manusia. Yang pertama keluar dari kemaluan abahnya. Yang kedua keluar daripada kemaluan ibunya. Keluar ke dunia sombong. Adakah akal kita nih? Ya kalau sombong lawan kawan, sombong lawan orang lain. Lawan diri kadang-kadang sombong juga. Aku ini kan garing lawas teh. Aku ini sehat terus, aku ini kuat, karena sadar diri, kadang mau jujur lawan diri sendiri. Ya kalau lu sudah garingin kita ini ketahuan lemahnya. Nah, lentok, nang kuat kayak aja bila garing itu kelihatan lemah, apalagi guring. Tidur nih, lemah itu. Apa daya kita kalau sudah guring? Maka kadang ada yang lebih maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dua kali dari kemaluan manusia, keluar dari kemaluan kawitan laki, keluar dari kemaluan kawitan bini, imbah datang ke dunia sombong, matinya jadi bangkai. Sombong kita. Ayo, apa yang disombongkan? Kada ada sebertaan nih harta kita, kada ada. Apapun kada ada. Itu diinjami aja bertaan. Boleh pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak itu bini jadi kita minjam. Jadi kada ada yang kekal di dunia ini. Maka sebelum kita menyembah Allah Ta'ala, bujur-bujur membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak ibadah Allah Ta'ala. Apalagi ketika garing. Bila garing itu banyak la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, ketika garing, lebih baik lagi kita banyak berzikir. Pikirkan di situ kebesaran Allah Ta'ala. Bila kadang-kala pakai muntung, pakai hati berzikir. Bila kadang-kala pakai muntung, pakai hati. Nah, jadi bila sudah garing, apalagi sampai garing banget, misalnya kadang sadar lagi, kawan dihiga dia jangan ditakutani. Itu banyak dosa, hati-hati aku tambahnya ini takutan. Barang siapa yang benci takutan bertemu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga kadang senang dan benci bertemu orang itu. Man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa kata Nabi, cinta dan senang suka ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga cinta dan senang ketika bertemu dengannya. Maka orang garing banget yang sudah nak mati hinga-hinga tuh jangan diikutani. Banyak tentang rahmat Allah Ta'ala, ingatkan. Rahmat Allah Ta'ala banyak, rahmat Allah Ta'ala besar. Kita selama ini alhamdulillah diberikan itu. Banyak yang bersyukur bila sudah nak mati. Makanya kata ulama, khauf dan roja, rasa takut dan harapan dapat rahmat itu harus seimbang. Wabil khusus ketika hendak mati, orang tua sudah banyak rasa roja, rasa harapan. Wah, aku ini insya Allah mudah-mudahan dapat surga. Allah Ta'ala sayang dengan aku, Allah Ta'ala cinta. Banyak kayak itu bila sudah tua. Kalaunya masih anum, banyak khaufnya sedikit, banyak rasa takut supaya takutan bermaksiat. Namunnya banyak rasa harapan rojaknya Allah Ta'ala,
insya Allah khair, masuk surga insya Allah. Maka mudah kita anak muda ini yang anom nih berbuat maksiat. Soalnya kita masih gagah, anak berzina mudah, anak masjid ini itu mudah, fasilitas masih ada, maka mudah kita kesehatan masih normal. Maka ketika kita masih anom ini, banyaki rasa khaufnya sedikit pada rajanya. Bila sudah tua, banyaki rasa rajanya, harapannya oleh Allah Ta'ala. Waktu anom ini banyaki rasa khauf, takutan terus Allah Ta'ala. Apa-apa tuh merasa diawasi. Makanya ada namanya muraqabah. Dimanapun kita merasa diawasi, di WC kah, di kamar mandi kah, itu kita bisa sumpan untuk bagi lanjang mandi. Bila sudah merasa diawasi terus. Nabi kan pernah ditanya kayak apa cara beribadah nang bujur tuh. Kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Hendaknya kata Rasulullah, kau menyembah Allah Ta'ala seakan-akan melihat kepada Allah. Seakan-akan melihat nih. Kayak apa kita melihat seakan-akan, tapi jangan dibayangkan Allah Ta'ala. Tapi jangan Nabi, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Bila ikam kada kawa seakan-akan melihat Tuhan, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala melihat kepada ikam. Jadi pun kada kawa seakan-akan melihat, kita yakin aja Tuhan melihat dengan kita. Kayak kamu Tuhan melihat. Kalau Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karangan kitab Sidin syarah Bidayatul Hidayah Marakil Ubudiyah, di situ Imam Ghazali mengajari kita kenapa caranya khusyuk sembahyang tuh. Jadi Imam Ghazali caranya kayak ini. Ikam bayangkan di situ di higa tuh ada orang yang paling ikam segani, yang paling ikam hormati siapa? Bisa bayangkan siapa? Presidennya Jokowi ada kayaknya. Anggaplah mintuha ya, kalau mintuha yang paling kita supan gitu nah. Maka bayangkan mintuha ada di higa, kita sembahyang kayak apa? Nah, supan kalau bergerak-gerak. Maka kata Imam Ghazali, lanjut pelan naik. Bila sudah bisa kayak itu, lanjut. Bayangkan pelan siapa yang menciptakan orang yang kamu segani tadi. Maka yang menciptakan adalah Raja di Raja Maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke Allah Ta'ala bukannya pulang bila sudah terlatih. Lalu Allah Ta'ala, kita supan wan mintuha, yang menciptakan mintuha adalah Tuhan. Maka Tuhan lebih pantas kita supan. Nah itu Imam Ghazali mengajari kayak itu. Makanya Imam Ghazali bila sudah dalam Ihya Ulumuddin itu, kata Imam Ghazali, bila ikam sudah bisa nih merasakan bahwasanya kucing lawan manusia atau masuk, bila kita sembahyang tuh hati kita sama. Ketika kucing masuk, hati kita sama. Betul, manusia belum masuk, kada berubah, sama. Kucing dan manusia kan sama. Maka itu terhindar dari perbuatan riya. Bila kita berubah, antara kucing dan manusia beda ekspresi kita nih. Bila kucing masuk biasa aja kita, tapi bila manusia masuk bisa busuk kita. Maka di situ ketahuan hati kita adalah dibongkar oleh Imam Ghazali hati kita. Nah, dibongkar hati kita. Jadi setan itu macam-macam godaannya. Bila kita sembahyang, ayo ikam pasahkan bacaan. Jadi dalam Ihya Ulumuddin kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati ini berkata, ikam riya kayak itu, supaya kawan mendengar nih. Riya ikam. Ujian iblis belum bisiki di hati nih. Kada ikam mencontohkan. Itu contoh itu supaya orang meniru ikam kena bacaan itu. Lalu ditarusakannya rasa riya tadi. Alhamdulillah. Nah, lalu bertarusan. Maka cara membedakannya antara kita tadi niat memberi pelajaran dengan orang atau kita niat riya, itu pertama kali hentakan tuh nah. Yang pertama kali datang. Bila yang pertama kali datang kita memang mencontohkan, teruskan. Tapi bila yang pertama kali yang datang di hati kita niat beria, lalu dinasihati oleh setan, karena bapaknya setan mencontohkan, ditarusakan, maka itu riya. Jadi yang pertama kali datang itu apa? Untuk memadahkan orang atau untuk bertampai tadi. Maka bila dulu itu riya hukum. Maka hati-hati di sini, mukhalafatuhu lil hawadis, berbedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua yang hudud, yang baru,
di situ harus kita kekalkan, jangan sampai tergambar Allah Ta'ala nengganal kayak apapun, itu lain Tuhan. Maka kita ahli sunnah wal jamaah ini punya kaidah dalam kehidupan, dalam keyakinan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bahwasanya tarkul idrak. Apa itu? Tidak mengetahui, itulah mengetahui sebujurnya. Paham gak? Tarkul idrak. Tidak mengetahui Tuhan, bentuk Tuhan, gambaran Tuhan, atau muha Tuhan, itulah mengetahui sebujurnya. Bila kita tuh tergambar Tuhan tuh ganda kayaknya bentuknya, Imba itu ganteng, tampan, berhidung, bertangan, itu tidak ma'rifat orang itu. Maka dia tidak idrak ngarannya, kadang mengetahui. Bila ia kadang mengetahui bentuk Tuhan, kadang suatu gambar, pokoknya Tuhan maha besar, maha kuasa, tapi kadang dibayangkan, itulah idrak sebujurnya, itulah mengetahui. Nah, berarti kita punya kaidah, kadang boleh membayangkan Tuhan itu nanti apa. Punya bentuk, punya hidung, tampan, apapun kayak apapun, itu bukan Tuhan. Apapun yang tergambar di hati, ma khatara bil bal, apapun yang tergambar di perasaan kita, dalam benak kita, itu bukan Tuhan. Nah, maha suci Tuhan daripada gambaran-gambaran tadi itu. Nah, paham nggak di sini? Itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Berbedanya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang baharu. Apapun yang baharu itu bukan Tuhan. Maka Tuhan kadang mungkin sama lawan buatannya. Ulun maulah sepeda motor, maka ulun kadang mungkin hakun disambat tuh guru tuh ya sepeda motor. Nah, karena hakun ulun maulah sepeda motor, kadang sama lawan ulun. Maka Tuhan seperti itu. Maka bila sudah belajar ini sifat yang berbeda Tuhan daripada semua yang baharu, nah ini nanti ada ujian nanti. Yang paling berat itu ujian, kata para ulama, ketika hendak mati. Bila hendak mati tuh, itu ujiannya sangat dahsyat. Pas sudah hingga sakaratul maut hendak menjemput, sudah datang berjubah putih bercahaya. Sangat haus keadaannya saat itu. Nah, haus benar. Bahkan kata para ulama dalam riwayat-riwayat itu, seandainya nih banyu saduniaan nih dikumpulkan, lautan, sungai, danau, semuanya dikumpulkan, diberi minum kepada orang yang hendak mati tadi kehausan, niscaya kada hilang hausnya tadi, saking hausnya saat itu. Nah, kawan di kita ketawaan, usap ulang ketawa di si ulun hendak mati, soalnya karena mendengar dahsyatnya ketika hendak mati itu. Maka cukup itu sebagai nasihat kita. Kita ini bila terlalu rame, ingat mati. Picek hidung untuk samanya 2 menit supaya ingat. Bila sudah hingga agar lapas, ingat Tuhan mati. Maka itu nanti akan sangat dahsyat godaannya. Datang bercahaya, pakai jubah putih, menawari banyu. Ikam haus kah? Tinggi jadi tak nak mati. Ini banyu deh. Tapi ikam tahukah dulu nang memberi banyu ni ya Tuhan ikam. Bila kurang iman kada pernah belajar ini, tak akui ikam Tuhan, karena ini yang memberi banyu. Bahkan saat itu ia mampu di surga, di neraka. Aku ampunnya. Ikam akui aku Tuhan. Maka kufur saat itu bilanya kada pernah belajar tauhid. Tapi bila orang semua belajar, nah ini berhidup orang datang lah, lain Tuhan berarti. Bertangan, bunga misalnya, lain juga Tuhan. Soalnya ia sudah belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan itu berbeda dengan apapun, berupa makhluk apapun itu. Semuanya beda, lawan tuh Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan di nama mati. Mudah-mudahan ujian yang dahsyat itu mampu kita lewati. Wallahu a'lam.